Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kalau yang jawab banyak pahala. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Mr. Ju di channel Anti Trading. Anti Trading, namanya Anti Trading, Bos. Kenapa anti trading? Nah, ini channel Anti Trading. Tradingnya seperti apa, Bos? Mojar kayak gitu. Merugikan. Bikin miskin, bikin nggak punya teman, ditinggal pasangan, jual rumah, jual mobil, trading yang model kayak gitulah. Itu namanya kita anti trading yang kayak gitu. Hari ini konten pertama di Januari ya, betul ya? Ya, konten pertama di Januari ya. Selamat buat Anda yang sudah liburan di akhir tahun kemarin. Selamat juga buat Anda yang tidak liburan karena Anda tidak bakar duit gitu kan. Apa-apa, apapun alasan Anda nggak punya duit kah, nggak dapat bonus kah, atau apapun itu nggak apa-apa lah, nikmatin aja hidup bro. Saya aja kemarin sepedaan ke Klaten ya, nikmati akhir tahun ya, malah sehat kan, kosong sehat. Seperti berapa konten yang keberapa itu kita? Desember kemarin ya? Kita sudah bilang bahwa di Jogja Trading School, kan sekolahan kita namanya Jogja Trading School. Akhirnya dirilis kelas untuk saham dan sekitarnya. Ya, saham kau, jangan salah saham ya. Enak banget dimakan. Hahu makan. Cah cilik. Kita buka kelas saham. Nah, kali ini kita akan menghadirkan mentornya langsung untuk mengisi kelas saham di Jogja Trading School, yaitu Mr. Abdul Rifai Jabar. Selamat datang loh, selamat datang. Selamat datang. Ini dia Mr. Rifai. Ya, ini diseret ke sini nih sama Mr. Juan ini. Ya. Nyeret. Berapa lama saya nyeret sini ya? Susah, sibuk banget sebagai. Sudah terlanjur menikmati kesendirian, bro. Wah. Cerai. Nggak gitu bro, nggak gitu. Jadi kalau kita sudah trading itu, kita butuh kesunyian. Wah, nggak peduli teman. Nggak gitu. Kita masih tetap ngobrol, tetap apa. Menikmatin trading for living. Nah, kalau udah kita trading for living itu, yes. ya gitu, kita bebas mau ngapain, mau ya tiap hari biasanya ya ngopi lah seperti. Isinya market. Ngopi market, makan market. Ya kayak gitulah bro. Ya seperti itulah sudah, makanya kesini ini ya kemarin ngapain sih kan gitu kan. Betul. Toh sudah seperti ini pun udah nikmat kan gitu kan. Ya cuman ya itu kawan lama ya kan. Kita juga kadang butuh apa ya. Ya butuh ngobrol kayak gini, mungkin kita bisa berbagi pengalaman, bukan sharing pengalaman lah. Betul. Jadi itulah bro. Ya lama loh, dari kapan ya kita kontak terakhir ya? Lama ya? Lama. Karena saya memutuskan trading for living itu dulu ya trading sambil kerja lah. Tapi ya setelah mengevaluasi, mengumpulkan modal dan lain-lain dirasa cukup ya akhirnya memutuskan trading for living gitu. Nah, seperti itulah. Dulu bisnis banyak ya? Bisnis ya lumayan lah, kerja bisnis ya lumayan lah. Pada akhirnya memutuskan untuk memilih segmen dunia trading sebagai mayoritas sumber pendapatan. Ya. Begitu ya? Betul. Luar biasa itu. Memilih. Luar biasa sekali. Nah, pertama kali trading kapan bos? Pertama kali saya trading saham itu masuk di 2010. Oh 2010 ya. Saham ya? Saham. Itu masuk sebagai investor? Enggak. Oh enggak.
Saya trading sendiri waktu itu ya. Oh iya. Trading sendiri, nyari-nyari ya. Zaman 2010 itu kan tidak segampang sekarang. Sekarang mau daftar online aja bisa. Bisa. Kalau dulu saya harus datang ke Brokernya ke kantornya. broker ke kantornya, ya kan. Pinjem komputer sana untuk trading. Ya disediakan Oh, banyak. belum ada Android. Belum ada. Belum Android. ada Android di sana disediakan komputer banyak itu. Iya. Ya masih manual. Ya modal-modal masih sedikit, niatnya cuma belajar aja. Yes. Niat belajar aja kok kayaknya pengen tuh masuk dunia saham. Kita nggak tahu caranya. Datang ke kantor, ya deposit. Udah deposit dulu udah. Habis itu belajarnya nyusul bro. Itu waktu 2010 itu kegiatan sehari-harinya apa? Kerja. Kerja. Saya masih bekerja. Masih bekerja. Masih bekerja di ikut perusahaan. Cuman memang di umur segitu ya karena awalnya dulu nonton filmnya Michael Douglas ya, Wall Street. Nah, waktu SMP nonton Wall Street kayak asik ini jadi pialang saham itu. Sebenarnya obsesi. Ya, gara-gara film itu ya. Obsesi kok asik ya dunia seperti itu. Pengen nyoba, pengen belajar ya. Ya keterusan sampai sekarang. 2010 berarti umur 20 ya waktu itu ya? Weh. 2010 umur berapa itu? Ya mau 30-an lah. Mau 30-an. Kira masih 20 masih, kan. Oh iya. Iya kan. Lebih mudah-mudahin jujur aja kan. 2010 masuk di saham. Sampai sekarang kan masih saham ya. So, saham itu investasi atau bisnis? Jadi kalau kita masuk di saham itu ya tergantung kitanya. Awal-awal dulu waktu kerja ya kita ngomong nyata investasi lah. Karena ya nggak mungkin ilmu belum ada mau kita mau untuk pendapatan rutin kan juga nggak mungkin toh. Nggak mungkin. Ya intinya daripada uang ini untuk karaoke untuk apa, mending tak belikan saham. Karena sebenarnya konsep kita masuk di dunia saham itu kan di bursa efek ya. Bursa efek itu kan kita beli perusahaan sebenarnya. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan itu didorong untuk go public? Ya sebenarnya itu memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki perusahaan. Kan seperti itu kan. Betul. Kita punya satu lembar saham pun sudah bisa bilang saya memiliki perusahaan itu. Konsep awalnya kan seperti itu. Jadi di umur hampir 30-an itu Mr. Ipai sudah berpikir tentang investasi. Uangnya sudah dialokasikan daripada untuk karaoke, pijet dan lain-lain lebih baik ditanamkan di saham ya. Kalau sudah profit baru untuk karaoke lagi ya. Iya. Ya lebih gede kan maksudnya. Lebih gede kan. Yang tadinya roomnya small jadi large kan. Ya bertahap bro, bertahap. Kita ngomong-ngomong gini kan tonton aja filmnya Wolf of Wall Street ya. Emang isinya begitu aja kan dunia saham, dunia trading kan. Gak semua sih. Gak semua. Cuma di film itu begitu kan. Di film itu begitu. Cuma kita no drugs ya, no alkohol. No alkohol iyalah. Dulu. Ya karena gini, kalau kita tahu cara beli saham itu, kenapa saya anggap ketika kita semakin awal ada niat untuk berinvestasi di saham, itu minimal akan membuat pola hidup kita itu lebih baik lah. Karena itu kita pasti berpikir dua kali untuk hidup konsumtif. Nah gitu kan. Ya saya nggak harus beli HP mahal, beli ini mahal, beli ini. Yang penting kan saya punya aset. Ya kan. Kalau saya untung nggak apa-apa, tak belikan itu sebagian keuntungan untuk itu. Tapi kalau penghasilan pokok kita dialokasikan untuk beli yang konsumtif itu kan hedon gitu ya. Tas mahal gitu kan. Ya
baju mahal. Ya sayang gitu kan, ya sayang gitu kan. Gucci gitu kan dipotong. Ya. Lagi juga orang Jogja ngelihat LV nggak ngaruh. Enggak. Orang pakai baju LV, Bring Harjo pasti dia kan mikirnya gitu kan. Iya. Tetap aja dengan Bring Harjo. Tapi kalau lihat LC enggak? Kalau Apa itu LC itu apa toh, Bro? LC itu apa? letter of credit, Oh, gitu. letter of credit Ya itu ekspor impor. intinya kalau kita sejak dini sudah ada berpikir untuk money management yang baik, ya itu pasti kita berpikirnya bahwa dulu awal-awal saya masuk saham itu ada yang meremehkan gitu loh. Modal berapa sih? Gitu. Oh, karena stigmanya main saham gede duitnya. Gede. Oh, iya. Kamu modal berapa sih? Padahal enggak. Ya waktu itu 10 juta bro. Kalau dulu kan broker itu kalau kita di saham investasi minimal 10 juta. Ya karena stigma orang main saham, para broker saham itu kan identik dengan fund manager yang mengelola dana pensiun. Artinya kan dana besar kan. Di Eropa sana kan mainnya dana besar. Kita punya dana pensiun, taruh di saham, beli saham dengan dana yang besar kan. Ternyata kita bisa mulai dengan 10 juta pun sudah 10 bisa. Juta. Bahkan sekarang tuh kalau kita beberapa broker tuh ada 100.000 pun sudah punya bisa. Saham apa 100.000? Ya masuk depositnya bro, deposit. Loh saham itu kan harganya range-nya ada yang dari di bawah ada yang 100 per lembar 100 sampai puluhan ribu kan. Tapi ada minimal itu kan, minimal pembelian kan. Ya pembelian kan misalnya satu lot itu kan 100 lembar. 100 lembar. Nah, kalau harganya cuma 100 perak. Oh iya benar. Cuman 10.000 itu kan udah bisa beli saham kan. Benar. Kita Ya, pakai 100.000 banyak ya. 100.000 udah dapat 10 lot kan. Jadi sebenarnya tidak sulit. Tapi ya itu waktu itu kok cuman 10 juta di saham dapat apa? Cuman saya nggak ngelihat itunya. Ya kan dengan 10 juta itu saya bisa belajar toh. Ya. Oh gini. Baru toh. mengenal soalnya. Oh gini toh cara beli saham. Waktu itu beli saham pun ya ngawur. Saham apa pertama ini beli? Saya masih ingat saham Inci gitu. Inci itu. Ini pergerakan. Sekarang masih ada kan? Masih. Mantap ya. Masih itu sahamnya. Cuman nggak tahu harganya sekarang berapa. Waktu itu harganya 300-an. Company baru itu waktu pada saat itu 2010. Enggak sih, sudah itu company lama. Sekarang harganya berapa ya? Kita cek ya. Coba Inci itu. Waktu itu aku beli 300. Harganya sekitar 300-an itu. Inci itu saham ngawur saya dulu bro belinya. Ingat jadi karena dulu saham pertama kali beli itu 10 juta. Bulan pertama loss 2 juta saya dulu. Lemas itu. Itu 2 juta. Lemas ya gitu. Waduh itu. Karena dulu sistemnya one way ya, beli jual. Ya sekarang pun masih. Oh masih ya. Ya beda dengan forex. Forex kan dua arah. Kita bisa sell dulu kalau saham kan kita harus dulu ada pakai sistem apa ya namanya itu dulu masih bisa sih pakai sistem margin short sell. Tapi sekarang udah nggak boleh kan. Kalau kita harus punya barang dulu baru transaksi ya. Betul. Nah di masyarakat ada stigma gini, saham itu buy and forget it, bener nggak? Nah itu tergantung gitu. Jadi kalau kan biasanya kita bungkus and forget it gitu kan. Jadi kalau kita sudah masuk saham itu kita harus menentukan kita mau masuk ke saham itu. Saya ada 3 kategori. Satu untuk investasi itu ya kayak gitu. Beli forget it lah. Ya, nggak berharap jam nanti 1 jam lagi profit. Enggak. Jadi kita malah kecenderungannya misalkan nih itu namanya dollar cost averaging. Kita gaji sebulan bisa nyisihkan 1 juta. Apa tadi dolar apa? Dollar cost averaging. Jadi sistemnya gini. Kita nih pengen investasi nih nabung. Pertama kan pasti kita cari perusahaan-perusahaan yang bagus toh. Contoh lah BCA. Ya, sudah kelihatan bagus. Kita sudah niatkan misalkan sebulan saya akan nyisihkan 1 juta untuk beli saham BCA. Kita nggak usah ngelihat itu naik turun, udah tiap bulan
beli aja satu lot BCA ya, karena kan satu lot kan harganya kisaran 9.000 kan, berarti 900.000. Ya, satu lot kita nggak akan ngelihat itu naik turun. Nah kita udah niatin misalkan ini nanti untuk biaya kuliah anak, kan seperti itu 10 tahun lagi, untuk biaya kuliah anak. Udah kita beli aja. Bahkan kalau misalkan itu pun turun, kita tahu turun, misalkan ada krisis ekonomi lah. Sekarang 9.000 ternyata loh kok harganya 5.000. Kalau kita punya uang lebih malah justru beli banyak itu ketika turun itu. Nah itu gimana tuh kalau dengan beli saham BCA umpamanya ini kan melalui broker kan kita kan melalui broker. Kalau di forex kan kalau kita punya posisi ambil posisi buy di broker, maka posisi ini otomatis akan menghilang atau tidak ada lagi ketika si brokernya sudah tidak eksis kan. Brokernya tutup. Jadi kalau saham itu sekarang lebih aman karena kita setiap kita buka rekening kita akan mempunyai rekening efek. Jadi nyimpennya duit kita itu di rekening kita sendiri. Kalau dulu kita kan titip ke broker kan, uang kita mau diapain, kita nggak tahu. Brokernya lari ya uang kita ikut hilang. Tapi sekarang kan kita taruh deposit itu di rekening efek, dia akan berkurang ketika kita untuk beli saham. Bisa. Kalau jual pun nanti masuknya ke rekening efek. Dan ketika kita beli satu saham BCA, kita punya satu lot BCA 100 lembar, itu langsung masuk. Kita udah terdata di bursa efek namanya KSEI. Jadi Juan itu udah tercatat di sana. Juan punya 100 lembar peduli dengan brokernya ya. Nggak peduli. Jadi aman. Itu pun bisa diwariskan. Saham itu bisa diwariskan. Kayaknya nggak ngambil udah diwariskan untuk anak ya bisa nanti. Kapan rencana mau diwariskan? Belum tahu loh. Kan nanya kan bisa diwariskan. Nah itu kalau niatnya investasi. Karena mungkin terkendala juga dengan kesibukan. Misalkan kita sehari udah full kerja lah, full kerja. Itu sebenarnya bagus juga nih kalau misalkan nih kita gocek ya. Ada teman-teman yang gocek kan, gocek atau Grab atau yang online itu bro. Niatin aja. Sekarang pendidikan mahal, udah niatin aja sebulan sisihkan 1 juta. Cuman dibelikan saham-saham yang memang bagus. Harapannya apa? Coba sekarang misalkan ini kita nggak ngomong naik turun ya, minimal kan berarti kalau 1 juta setahun udah 12 juta. 5 tahun punya uang 60 juta. Betul. Nah belum lagi nanti kalau saham itu ternyata naik, ya, bisa dicek kan historical saham BCA itu selama 10 tahun kenaikannya berapa sih? Saham Rans, ngambil Rans. Emang sudah go public Rans? Belum? Udah dong, udah IPO dong. Udah IPO dong. Ini banyak sih ada 500 lebih perusahaan. Intinya kita riset apa yang mau kita investasikan. Nanti di kelas kan dikasih tahu dong, direkomendasiin saham yang mana kan. Kalau di sini nggak mungkin kita obrolin saham mana yang akan kita rekomendasiin kan. Itu juga perusahaan juga nggak ada hubungan, nggak masuk juga kan, ntar kita promosi gratis lagi kan gitu. Kalau mau dipromosiin boleh sini asal ada waktunya lah ya, asal ada waktunya ada waktunya. Kalau nggak ada waktu ya susah ya. Jadi buat teman-teman, ternyata main saham itu nggak cuma buat orang-orang yang sudah terlanjur kaya ya. Untuk para pemula yang baru belajar, itu anda yang baru kuliah aja udah bisa kan. Cuma sisihkan sekarang udah bisa ratusan ribu ya. Sisihkan aja tiap bulan, nggak nyadar 4 tahun Anda sudah invest sekian puluh juta ternyata kan. Betul itu. Jadi bagus ini. Ini kalau mau ngerokok ngopi minta temen aja. Uangnya diinvestasikan saham. Bagus. Iya. Dan rokok saham. Saham aja. Rokok ngurangi punya teman Mas. Makanya jadi kadang mereka nggak nangkep kan. Saya kan tiap hari saya kasih nasi telur. Sisa duitnya buat saham. Nasi telur aja kita tiap hari.
Itu sebenarnya kan hampir sama kalau kita ikut asuransi. Ya. Kalau asuransi kan bahasanya kita itu titip ke asuransi A untuk kelola nih uang saya. Cuman kan kita nggak tahu ini hasilnya itu naik atau turun. Oke. Kan gitu kan. Kamu misalkan asuransi A simulasi nanti 10 tahun kamu tiap bulan sekian. Nanti 10 tahun dapatnya sekian. Itu kan simulasi. Yes. Tapi ketika kenyataan ya mungkin di masyarakat udah tahu lah. Wah kok Ini kita nggak apa-apa nih black campaign asuransi. apa misalkan kan seperti itu. Ya kalau misalkan itu nilainya naik ya bagus. Cuman kan kalau turun ya kita juga nggak bisa protes. Betul. Kan gitu kan. Nah, saham itu kalau trading saham itu kan semua ada di tangan kita. Kapan kita mau beli, kapan kita mau jual. Yes. Iya. Jadi semakin dini kita melek investasi saham itu dia. semakin bagus. Itu dia. Jadi kenapa kita introduce Mr. Rifai hari ini? Karena besok Anda yang penasaran tentang investasi banyak sekali segmen investasi. Pilihan itu banyak dan salah satunya ada di saham. Nah, Anda tinggal cek deskripsi di bawah, itu ada nomor adminnya Jogja Trading School. Anda langsung WA aja, langsung chat di situ, tanya saya mau pengen belajar saham gitu, langsung sama Mr. Rifai gitu ya. Jangan nyari saya terus, orang ke JTS nyari saya terus. Saya jadi agak-agak sulit. Ya, nanti tetap udah gak ada nyari privacy lagi saya. Apa-apa tuh banyak yang kenal gitu sekarang minta foto gitu. Ya memang salah satu di masyarakat kendalanya itu kan orang banyak sih pengen masuk ke saham, cuman bingung bagaimana cara memulainya. Itu yang jadi di kendalanya itu cara memulainya gimana sih? Betul. Itu dia. Itu yang jelas mulai di sama ya biayanya sama yang forex ya. Biaya kita sama ya. Sama kita masih biaya di 1.250.000. Sekarang kita punya paketan baru. Apa itu? Nah, biayanya sekarang 3.250.000, lebih mahal. Tapi Anda langsung punya akun real. Langsung kita bukain. Berapa, Bro? Yoi. Langsung dapat akun real 2 juta rupiah. Bayar kita 3.250.000, yang 2 jutanya kita masukin jadi saham. Wah, enak banget itu, Bro. Ya, enak kan? Udah enak loh di JT. Jadi mumpung ini di bulan Januari 2024, kita punya program baru, kita punya mentor baru, kita punya kelas baru, dan segala kemudahan Anda untuk langsung bisa investasi gitu. Dan ingat, dua hari training, sekian puluh tema, ada 4 sesi, Anda ketemu sama mentor, dapat sertifikat, dapat modul juga nantinya. Anda bisa foto-foto sama mentornya juga, jarang-jarang Anda bisa foto sama mentor kan. Dan Anda udah dapat real account. Nah, di forex juga dapat, di saham juga dapat. Enaknya begitu. Jadi tinggal kontak di bawah ini, ada admin di bawah, di deskripsi bawah, langsung chat aja. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini sudah ada modulnya. Ini isinya apa nih, Bos? Modulnya, Bos? Ya, ini isinya cuma pengantar dalam arti kita belajar apa aja nih di sini nih? Ini ya kenapa sih kita harus investasi saham? Ya. Nah, di sini jangan di-spill semua di sini ya. Nah, enggak, jadi cuman ya bagaimana cara membuka rekening saham, ya kan? Ya, bagaimana cara milih broker, karena di broker itu juga beda-beda. Nah, beda kalau di forex itu kan platformnya sama, MetaTrader kan. Tapi di saham itu setiap broker punya aplikasi sendiri dan itu beda. Ada yang mudah, ada yang membantu kita, termasuk fee transaksi. Yaitu fee transaksi ya beda-beda juga. Harus pinter-pinter milih ya. Pinter-pinter milih. Nah, nanti kita spill juga broker-broker yang supported ya. Di kelas kan. Jadi buat Anda broker-broker saham juga boleh hubungin kita langsung ya kalau mau di spill di sini ya. Boleh ya. Boleh. Ada kita open kerja sama apa namanya, Bro? Open bisnis juga kan ada kan? Kolaborasi kan boleh. Di sini di metode di kurikulum ini modulnya tuh saham biasa, saham blue chip dijelasin loh, saham preference, saham cyclical. Wah, sepeda nih. Cyclical. Ada analisa juga, Bos ya? Fundamental ada, teknikal juga ada ya. Wah, ada strategi juga tuh, ada ada tips bagi pemula untuk sukses dalam investasi saham. Gila.
ada tipsnya langsung loh. Jadi Anda belajar sama Mr. Rifai yang sudah berkecimpung di dunia saham. Di dunia saham ini sudah kurang lebih 14 tahun. Jadi bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng ya Mr. Rifai ini ya. Jadi Anda bisa tanya sini, Anda bisa korek ilmunya, Anda manfaatin lah apa yang beliau tahu tentang dunia saham. Dan Anda bisa memulai investasi dengan cara yang baik dan benar kan. Ya semoga juga terhindar dari yang abal-abal juga. Ya salah satu keuntungannya kita investasi di saham terus di forex yang resmi itu kan, ketika kita udah tahu itu kita akan terhindar dari hal-hal penipuan. Ngeslot aja kenceng bos, 200.000 ngeslot 100 aja, 100-nya buat saham gitu ya. Ya enggak gitu, enggak mending ke saham semua. Oh iya, tetap nggak boleh slot ya. Enggak boleh. Iya, tuh buat Ucup, Anggi, berhentilah ngeslot. 2024 no slot, no drug, no alcohol, no free sex, bayar sekarang. Seks bebas maksudnya, bukan seks gratis. Oke, itu aja ya dari kita perkenalannya ya. Jadi thank you Mr. Rifai untuk hari ini, perkenalan Mr. Rifai sebagai mentor baru di JTS khusus untuk segmen belajar tentang investasi saham. Dan jangan lupa tetap hubungin admin di bawah ini dan subscribe, share, like, and comment kontennya kita. Dan setiap hari Jumat ditunggu aja Anda notifikasinya diaktifin gitu ya. Jadi ada loncengnya kalau kita ada video baru kan. Nah, berikutnya juga akan ada konten-konten mengenai penjelasan spill dikit lah tentang saham dari Mr. Rifai. So jangan kemana-mana dan tetap pantengin kontennya kita di channel anti trading ini. Dan pesan saya buat Anda, jaga kesehatan karena ini sudah mulai musim hujan, mulai dingin. Sepertinya Anda butuh teman untuk dipeluk. Ya gitu aja ya, jaga kesehatan, jaga keluarga Anda dan jaga koneksi Anda dengan banyak pihak, karena dengan semakin banyak circle, semakin banyak teman, semakin banyak kolega, maka semakin luas juga pintu-pintu rezeki yang akan terbuka untuk Anda. Itu saja dari saya dan Mr. Rifai. Jangan lupa tetap dukung channel kita dan jaga kesehatan. Jangan lupa hargai kerja keras nakes kita, karena tanpa nakes kita nggak bisa hidup jauh. Itu aja dari saya dan Mr. Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.